Pada malam yang dingin di bulan Februari di jalan-jalan belakang London, dua preman meneror para tunawisma yang mencoba untuk beristirahat. Di dalam salah satu kotak kardus, Isabel memperingatkan Joey untuk tidak melawan saat dia menyembunyikan obat bius mereka di mulutnya. Mereka mencoba melarikan diri tetapi para preman menghentikan mereka dan mengambil obat bius. Ketika salah satu dari mereka mulai membuka resleting jaket Isabel, Joey menanduk preman yang menahannya dan mereka mencoba kabur. Isabel lolos tetapi Joey dipukuli dengan benar sebelum dia berhasil melarikan diri. Dia memanjat ke atap sebuah bangunan, membuka jendela, melompat masuk, dan melihat-lihat. Dia mendarat di apartemen kelas atas dan pemiliknya tidak ada di rumah, jadi dia bermalam. Sementara itu, salah satu preman menemukan Isabel dan menghunusnya dengan pisau. Di pagi hari, Joey mandi, mencukur rambutnya, dan terlihat setengah layak saat meninggalkan apartemen. Dalam perjalanan keluar, telepon berdering dan masuk ke pesan suara di mana dia mengetahui bahwa pemiliknya, Damon, ada di New York dan tidak akan kembali ke apartemen sampai tanggal 1 Oktober. Joey membuat dirinya di rumah dan pergi melalui surat. Dia menemukan kartu debit yang baru dikeluarkan dengan pinter lampir, jadi dia menuju ke ATM, menarik uang tunai, dan terbuang sia-sia. Joey berjalan melalui London pada malam hari dan memiliki kilas balik tentang waktunya di Afghanistan. Dia tersandung ke tempat penampungan tunawisma di mana Sister Christina menyajikan sup dan mengatakan dia mencari seseorang bernama Isabel. Christina mengenali Joey dan bertanya di mana dia mendapatkan pakaian itu. Dia tidak menanggapi tetapi dia memberinya 500 pound dan menyuruhnya membeli sesuatu yang bagus untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Christina mendiskusikan hadiah itu dengan ibu pemimpin biara, yang memintanya untuk mengalokasikan uang itu ke salah satu dana mereka. Christina bertanya apakah dia dapat menyimpan sebagian untuk membeli sesuatu yang telah dia doakan. Kepala biarawati setuju, jadi dia pergi ke teater untuk membeli tiket balet. Penjual tiket mengatakan kepadanya bahwa semua tiket terjual habis, kecuali satu, tiket kotak untuk pertunjukan perpisahan pada tanggal 1 Oktober seharga 500 pound. Joey bangun dari mimpi buruk dan menyadari bahwa dia berhalusinasi ketika dia melihat burung kolibri terbang di sekitar apartemen dan seorang pria digantung di langit-langit. Dia pergi ke dapur umum dan meminta Christina untuk antibiotik, tapi Christina menyuruhnya pergi ke ruang gawat darurat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa karena dia telah menghindari pengadilan militer sejak dia meninggalkan pasukan khusus karena tidak akan ada pengampunan untuknya. Christina mengambil belas kasihan dan bertanya apa yang dia butuhkan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki 2 tulang rusuk yang patah dan infeksi yang akan membunuhnya jika menyebar ke tulang. Dia memberinya antibiotik dan obat penghilang rasa sakit dan mengatakan kepadanya bahwa dia bertanya-tanya tentang Isabel. Dia bertanya bagaimana dia tahu tentang Isabel dan apakah dia melakukan sesuatu yang bodoh tadi malam. Christina menyadari bahwa dia tidak dapat mengingatnya tetapi tidak menyebutkan 500 pound dan mengatakan kepadanya bahwa Isabel tidak datang untuk makan lagi. Kembali ke apartemen, Joey menuangkan minuman kerasnya ke saluran pembuangan dan meminum antibiotiknya dengan baik. Dia menemukan kunci Mercedes hitam Damon dan berkeliling kota, memasang poster dengan nomor Damon agar Isabel dapat meneleponnya. Dia mendapat pesan suara dari Isabel, menyuruhnya untuk tidak mencarinya dan tidak perlu khawatir. Dia bilang dia setuju untuk bekerja untuk preman selama beberapa minggu sampai dia punya cukup uang untuk deposit di sebuah tempat di utara. Seorang pria mengenakan setelan mahal dan bekas luka di atas matanya bertemu dengan preman yang menodongkan pisau ke Isabel. Mereka berjalan ke toko pengiriman parsel larut malam dan pria itu melihat 3 gadis pirang, salah satunya adalah Isabel. Ternyata dia bekerja sebagai gadis panggilan di rumah bordil bawah tanah yang dikelola oleh preman. Sore yang cerah di bulan Maret ketika Joey tiba kembali di apartemen dengan membawa bahan makanan. Dia membuat sendiri minuman kesehatan ketika seseorang mendengung di pintu. Ketika dia tidak menjawab, suara seorang wanita berseru bahwa dia melihat seseorang masuk dan dia akan memanggil polisi. Joey membuka pintu dan dia bertanya siapa dia sehingga dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu pacar Damon. Dia bilang Damon menyuruhnya tinggal di sana selama musim panas dan mengembalikan hidupnya. Joey bekerja di dapur Cina dan memotong kartu debit Damon. Dia berolahraga di atap dan merangkap sebagai tukang pukul yang tidak dibayar ketika ada masalah di restoran Cina. Suatu malam, kepala pelayan memanggilnya untuk menyingkirkan sekelompok pria yang mulai gaduh. Ketika dia mengawal orang-orang di luar, mereka menjadi gelisah dan salah satu dari mereka mencoba meninjunya.
Pemilik restoran melihat saat Joey merawat orang-orang tanpa berkeringat dan bertanya kepada kepala pelayan siapa dia. Joey dipekerjakan oleh Pak Choi sebagai sopir yang juga melakukan pekerjaan kotor untuknya. Dia mendapatkan setumpuk uang membantu Tuan Choi menetapkan aturan baru di lingkungan itu, memberikan obat bius, dan mengumpulkan pembayaran untuknya. Suatu malam, seorang pengantar barang datang ke dapur umum untuk mengantarkan banyak pizza untuk para tunawisma. Christina menyadari bahwa itu tidak salah ketika dia mengatakan bahwa pesanan itu dibayar oleh Joey Jones. Sejak saat itu, Joey secara teratur memesan makanan untuk para tunawisma. Pada bulan Juli, Joey mengikuti Dawn ke toko kelontong dan menarik perhatiannya. Dia marah karena dia mengenakan setelan mahal sementara dia dan putrinya hidup dengan 25 pound seminggu. Dia bilang dia kehilangan pekerjaannya dan bertanya apa yang dia lakukan. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah berkelahi. Dia mulai melemparkan barang-barang padanya tetapi dia menghentikannya dan memberinya segepok uang dan mengatakan kepadanya bahwa ada lebih banyak lagi dari mana asalnya. Christina menemukan tumpukan kotak dan gaun di luar biara, dengan catatan mengundangnya keluar. Dia pergi menemui Joey, yang sedang memanggang di jalan di belakang restoran Cina. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hal yang sangat aneh untuk dilakukan dan bertanya apakah dia memiliki masalah psikologis, yang tidak dia sangkal. Dia mengatakan bahwa dia memiliki berita dan menunjukkan kepadanya foto seorang gadis yang ditemukan di sungai. Dia mengatakan bahwa polisi datang kepadanya karena mereka mencari seseorang untuk membantu mereka mengidentifikasi gadis itu. Dia tidak ingin melihat foto itu, tetapi dia melakukannya, dan segera mengenali Isabel. Joey membakar gambar itu dan duduk untuk memakan steaknya. Dia bertanya padanya apakah itu salah satu dari orang-orang kaya yang membunuh Isabel, dan Christina menegaskan bahwa polisi mengira dia dibunuh oleh klien. Joey melempar meja dengan marah, yang membuat Christina kesal. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia munafik karena mengeluh tentang Isabel ketika otopsi mengungkapkan obat bius dalam sistem Isabel dan dialah yang menanganinya. Setelah dia lebih tenang, Christina mengaku kepadanya bahwa dia memberinya uang dan dia menghabiskannya. Dia mengatakan bahwa dia menjual beberapa barangnya dan mengembalikan uangnya. Para preman membuat masalah dengan para tunawisma di sebuah gang, tapi Joey menunggu mereka dan bertanya apakah mereka mengingatnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau, jadi Joey mencabut sendok dan preman yang lebih besar terlihat khawatir. Dia mengasari mereka saat menginterogasi mereka tentang siapa yang membunuh Isabel. Preman yang lebih kecil memberinya deskripsi, seorang anak kota berusia 30-an dengan bekas luka di atas matanya. Christina bertemu Joey di galeri foto, mengenakan gaun yang dibelikannya untuknya. Dia tercengang ketika dia melihatnya, dan dia memperhatikannya sehingga dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengenakan gaun itu karena itu satu-satunya yang dia miliki. Christina gugup saat dia menyesap sampahnya dan memberitahu Joey bahwa dia belum makan dan dia mungkin pingsan. Dia bilang dia ada di sana untuk informasi tentang kasus Isabel dan dia memberinya deskripsi tentang pria yang membunuhnya. Seorang agen dipertunjukkan pribadi bertanya kepada mereka siapa mereka sehingga mereka meninggalkan galeri dan lari ke jalan. Christina sedikit mabuk dan menggoda Joey. Dia bertanya kepadanya kapan Damon akan kembali dan dia menjawab tanggal 1 Oktober, hari yang sama dengan konser balet. Dia mengatakan bahwa itu takdir dan mereka berbagi ciuman sebelum dia pergi. Keesokan paginya, Damon berangkat kerja ketika tetangga Damon menghentikannya di tempat parkir dan bertanya bagaimana keadaannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tampak seperti orang yang berbeda dan bertanya apakah dia secara eksklusif gay. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia tertarik pada biarawati, yang membuatnya bingung dan geli. Polisi muncul di dapur umum dan bertanya kepada Christina apakah dia tahu di mana mereka dapat menemukan Joey Jones. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri di jalanan melakukan pekerjaan kotor Choi dan mereka tahu bahwa dia memiliki koneksi ke misi tunawisma. Kemudian, ketika dia melihat Joey, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berbohong kepada polisi dan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Dia bertanya padanya apa yang dikatakan polisi ketika dia memberi mereka deskripsi tentang pembunuh Isabel. Dia mengatakan bahwa mereka menertawakannya karena mereka lebih tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dia daripada menyelidiki pembunuhan itu. Dalam perjalanan kembali ke biara, Christina bertanya pada Joey apa yang terjadi ketika dia mabuk. Dia terkejut bahwa dia tidak ingat dan mengatakan kepadanya bahwa dia memintanya untuk menciumnya, jadi dia melakukannya karena dia menginginkannya. Dia bertanya kepadanya mengapa dia ingin
Dia menjawab bahwa itu adalah pertanyaan bodoh dan menyuruhnya untuk melihat ke cermin. Christina menurunkan kewaspadaannya dan memberitahu Joey bahwa dia membunuh instruktur senamnya ketika dia masih kecil karena dia memperkosanya 17 kali sejak dia berusia 10 tahun. Mereka mengirimnya ke biara alih-alih penjara karena dia masih sangat muda. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menceritakan kisah itu kepada orang lain. Joey membalas dan menceritakan padanya bahwa ketika dia meninggalkan militer, dia hanya melepas seragamnya dan berlari. Di biara, Ibu Superior bertanya tentang mengapa Christina melamar misi di Sierra Leone. Christina mengatakan bahwa Afrika selalu menjadi bagian dari rencana hidupnya dan meminta izin untuk melanjutkannya karena terlalu banyak gangguan di London. Dia memberitahu Ibu Superior bahwa dia siap untuk pergi kapan saja setelah tanggal 1 Oktober. Atas permintaannya, Bos Joey membawanya menemui Nyonya Choi. Joey bertanya padanya tentang pria kejam yang membayar untuk anak perempuan dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berurusan dengan mereka ada di daftar hitam kekerasannya. Dia memberinya deskripsi pembunuh Isabel dan dia menegaskan bahwa dia tahu siapa dia. Dia mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan identitas pria itu sebagai imbalan atas bantuannya. Pria dengan bekas luka di atas matanya sedang mengolok-olok seorang wanita muda yang jelas tidak mengharapkannya. Wanita muda lain yang ada di rumah mendengar keributan itu dan mendekati ruangan di mana dia melihat mantel pria itu tergantung di luar di lorong. Dia memeriksa sakunya dan menemukan undangan ke pesta koktail rooftop yang ditujukan kepada Max. Joey mengambil truk yang penuh dengan pekerja migran penumpang gelap untuk Madam Choi dan mengirimkan truk ke gudang. Pria di gudang membayarnya dan Joey meminta informasi yang dia minta sambil menghitung uang. Pria itu mengatakan bahwa itu akan datang. Joey melihat ke bawah pada undangan Max ke pesta koktail rooftop. Ini tanggal 1 Oktober dan Christina pergi ke taman karena Joey telah memintanya untuk menemuinya di sana untuk mengambil foto dirinya untuk putrinya. Dia bilang dia ingin dia memiliki foto dirinya terlihat seperti pria normal, pria yang baik, sehingga dia memiliki sesuatu untuk mengingatnya ketika dia bertambah tua. Christina bertanya apakah dia tidak akan melihatnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir dia akan terlihat seperti ini lebih lama lagi. Christina khawatir dan bertanya mengapa dia tidak terlihat seperti ini. Dia tidak menjawab. Mereka pergi untuk minum kopi dan dia meminta Joey untuk mengiriminya beberapa foto sehingga dia bisa membawanya ke Afrika. Dia bilang dia akan pergi besok dan dia ingin mengakhiri tambalan gila di London bersamanya. Joey tersenyum padanya. Mereka berakhir di apartemen Damon dan menjadi akrab. Setelah mereka selesai, Damon pulang dan mencoba membuka pintu tetapi dia tidak bisa masuk karena pintunya terkunci dari dalam. Mereka berlari keluar dari belakang, menuruni tangga darurat, dan ke jalan di mana dia mengatakan kepadanya bahwa ada cukup uang di tasnya bagi mereka untuk memulai dari awal. Christina menghentikannya dan mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi pria yang baik, dia harus menjadi pria yang baik. Dia menciumnya dengan penuh semangat dan memintanya untuk bergabung dengannya di balet malam ini pukul 7. Joey tercabik-cabik saat dia melihat dia pergi. Joey pergi ke rumah Dawn dan putrinya membukakan pintu tetapi dia tidak tahu siapa dia. Dia meletakkan sekantong uang dan mengatakan padanya itu untuk ibunya dan menyerahkan amplop foto dan mengatakan padanya itu untuknya. Christina sedang menunggu Joey di luar balet tetapi dia tidak muncul. Dia pergi ke pesta koktail rooftop sebagai gantinya, di mana dia menemukan Max dan memulai percakapan. Max menjadi khawatir dan bertanya pada Joey siapa dia tapi Joey tidak menjawabnya dan melemparkannya dari atap di depan mata tamu-tamu lain. Saat Christina meninggalkan balet, dia melihat Joey pingsan di pinggir jalan dengan botol minuman keras di tangannya. Dia bangun dan mengatakan padanya bahwa dia menyakiti orang ketika dia sadar dan sehat. Dia mulai menangis dan dia menghiburnya. Keesokan paginya, Christina membuka surat dari Joey dalam perjalanan ke bandara. Dalam surat itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengirim Damon uang yang dia curi plus uang sewa. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan anak laki-laki di misi tunawisma sejumlah uang pizza dan mengirimkan rincian penyelundup manusia ke polisi. Dia mengatakan padanya bahwa dia hidup selama 1 musim panas dan dia senang dia menghabiskannya bersamanya. Polisi mengkonfirmasi visual Joey saat dia berjalan di jalan sambil meneguk botol. Mereka memperingatkan untuk mendekatinya dengan sangat hati-hati. Tamat. Terima kasih telah menonton. Berlangganan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.